Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, seperti biasa masih sharing tentang pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung, GERD dan ACT. Semoga video-video ini masih bisa menjadi informasi untuk teman-teman, masih bisa memotivasi, menjadikan pelajaran, menjadikan penyemangat supaya teman-teman itu bisa segera lepas dari GERD dan ACT supaya bisa hidup normal, bisa sehat dan bisa beraktivitas kembali. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, gak bosan-bosannya saya ingatkan lagi kepada teman-teman supaya channel ini lebih berkembang dan saya semakin semangat lagi bikin video-videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Dan sebelumnya lagi ya, nggak bosan juga saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman memang merasa cocok dengan video ini, merasa pas dengan yang sedang teman-teman alami, dan kalau memang betul-betul pengen sembuh ya, coba teman-teman tonton video ini dari vlog 1 sampai yang terbaru, pahami betul ya. Mudah-mudahan setelah teman-teman mengerti nontonnya ya, setelah nonton ya, nah itu akan lebih cepat dalam proses penyembuhan, karena seperti yang sering saya bilang ya, alhamdulillah saya sembuh dengan cara nonton YouTube ya. Jadi lewat nonton YouTube itu saya tahu informasi tentang asam lambung yang selama ini saya tidak tahu ya, sensasi-sensasinya gimana, cara untuk sembuhnya gimana ya. Jadi saya lakukan semua anjuran-anjurannya dan alhamdulillah saya bisa sembuh seperti sekarang ini. Nah, kali ini ya teman-teman, saya mau membahas tentang cara menghindari kecemasan atau cara menghindari rasa cemas ya. Bagi kita penderita GERD dan ACT itu sering sekali merasa cemas ya. Kadangkala cemasnya itu yang tidak wajar, seperti yang istilahnya yang sering disebut anxiety disorder ya, gangguan kecemasan. Dan pada dasarnya cemasnya itu mungkin bagi orang lain itu tidak perlu dicemaskan, tapi bagi kita yang si penderita GERD dan ACT itu sudah cemas, sudah khawatir, sudah was-was ya. Salah satunya cemas ketika sendirian, kemudian cemas ketika di keramaian, cemas mendengarkan orang meninggal, cemas ketika melihat orang sakit, membawakan kepada diri kita apakah kita nanti seperti itu gitu ya. Cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita kembalikan ke agama kita ya, kita mencemaskan hal-hal yang belum terjadi itu sebenarnya itu tidaklah boleh ya, karena semuanya sudah diatur oleh yang di atas ya. Jadi apa yang terjadi 1-2 jam kemudian itu sudah ada ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita pikirkan ya. Tinggal kita serahkan kepada yang di atas ya teman-teman. Nah, beberapa cara ya, tips untuk menghindari cemas itu, yang pertama itu ya seperti yang saya bilang tadi, kita dekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan berzikir ya, dengan berdoa ya, supaya dihilangkan rasa cemas ya. Nah, insya Allah dengan zikir, dengan sholat nanti bakal hilang rasa cemasnya. Nah, kemudian yang dari diri kita sendiri ya, yang paling penting itu yang pertama, jangan merasa-rasakan penyakit. Ketika kita mulai merasa-rasa penyakit, itu kita bakal mengundang kepanikan, kecemasan terhadap diri kita sendiri ya. Misalnya kita merasakan nih jantung terasa berdebar kencang, terus terasa-rasakan ya. Nah, itu bakal kepikiran, kemudian maka berinisiatiflah kita untuk mencari-cari penyakit kita tadi ya, kira-kira ini apa gitu. Maka terjadilah hal yang kedua, yaitu mencari-cari di Google ya, mencari-cari artikel-artikel. Yang artikel itu tidak selalu informasinya betul sebenarnya ya teman-teman, karena yang di Google itu tidak tahu gimana sebenarnya keadaan tubuh kita. Nah, karena kita ini orangnya penasaran ya, kita membandingkan
yang terjadi dengan kita dengan yang di Google, sementara kondisi fisiknya sendiri kita tidak tahu apakah itu sama apa tidak ya. Jadi yang kedua itu berhentilah mencari-cari informasi ya, terutama membaca artikel-artikel yang berbau negatif ya, seperti asam lambung itu bisa menyebabkan kematian, asam lambung itu memicu penyakit jantung, penyakit liver, bisa mengakibatkan komplikasi segala macam ya. Jadi mulailah berhenti untuk mencari berita-berita tentang GERD dan ACT, apalagi yang negatif. Dan bodohnya kita ya, kita itu sering percaya ke berita negatif daripada yang positif ya. Ketika yang negatif itu selalu dibaca full, ditonton full. Tapi kalau yang memotivasi itu malas ya teman-teman. Jadi ubahlah yang seperti itu ya. Jadi yang pertama itu hindari merasakan penyakit ya. Ya jangan merasakan penyakit ya. Kemudian jangan mencari-cari berita negatif ya. Membaca artikel-artikel di Google yang kadang-kala tidak tahu sumbernya juga ya. Apa kadang orang yang membikin pun kita tidak tahu mereka memang berkompeten di bidangnya apa tidak gitu ya. Kemudian jangan tonton hal-hal yang menakutkan. Nah, contohnya jangan tonton tentang berita-berita kasus perampokan, pembunuhan, kemudian berita kebakaran, bencana alam, apalagi ya. Ya yang seperti itu ya. Karena kenapa ya? Mungkin salah satu stasiun TV ada yang menayangkan yaitu ya setiap hari berita penangkapan penjahat ya itu. Nah kalau yang terjadi di diri saya, kenapa? Ketika saya menonton itu saya jadinya was-was ya. Ada aja yang dipikirkan, takut rumah dirampok, takut ada korslet listrik, kemudian kebakarannya. Jadi pikirannya itu mulai tidak tenang ya. Jadi cemas gitu ya. Jadi hindari hal-hal yang bakal memicu kita berpikir dan cemas ya. Salah satunya itu jangan nonton hal-hal yang menakutkan kayak film hantu juga ya teman-teman. Nah kemudian yang keempat, hindari orang-orang toksik ya teman-teman. Hindari orang-orang toksik ini dalam artian orang-orang yang kalau kita ngobrol ya sama dia kesannya menakut-nakuti. Misalnya ada beberapa orang yang memang bertanya sakit apa, asam lambung, tapi ditakut-takutin ya, oh iya asam lambung tuh bisa begini loh gitu, hati-hati kalau tidak diobati nanti jatuhnya ke sini. Jadi bikin kita kepikiran, bikin kita cemas ya. Kemudian kita harus yakin ya, kita harus punya prinsip ya, jangan selalu mengiyakan perkataan orang lain. Misal ini asam lambung itu tinggal makan aja kok gitu ya, asal makan jangan telat, makan aja semuanya, yang penting sering makan gitu ya, nggak usah dipantang-pantangin. Pasti ada di antara teman-teman yang pernah bicara dengan orang yang seperti itu ya, yang mengatakan kalau asam lambung ini nggak usah dipantang-pantangin, makan aja, kapan lagi ya, hidup cuma sekali kok gitu ya. Jangan diiyakan, karena yang tahu kondisi kita itu kita sendiri ya. Ketika kita makan pantangan nanti muncul sensasi ya, jangan ya mengiyakan ya. Jadi yang tahu diri kita itu kita ya, yang merasakan itu kita. Jangan bukan bermaksud memutus silaturahmi ya, tapi untuk menjaga mental kita, kesehatan mental kita, menjaga pikiran kita. Kita hindari dulu orang-orang yang seperti itu ya, yang bicara sering kebanyakan lebih menyakiti daripada membuat kita senang ya. Jangan dideketin, tapi bukan dimusuhi juga ya teman-teman, lebih baik dijauhi ya, demi kesehatan mental dan demi kesehatan hati juga ya. Kalau kita sering-sering berdekatan dengan orang-orang toksik itu, pasti hati kita juga nanti ikutan kotor karena merasa nggak senang dengan dia gitu ya. Jadi coba hindarin aja gitu, tapi tidak harus bermusuhan ya teman-teman. Kemudian supaya teman-teman terhindar dari kecemasan itu, lakukan kegiatan yang bikin teman-teman senang, kayak misalnya nonton film favorit teman-teman ya, yang dengan catatan jangan yang menakutkan tadi ya, kayak yang lucu gitu ya, atau main dengan binatang peliharaan, atau melakukan hobi ya, atau misalnya menyanyi, mendengarkan musik ya.
Jadi lakukan kegiatan yang menyenangkan versi teman-teman ya, apa gitu. Kemudian usahakan teman-teman itu keluar dari rumah atau dari kamar minimal 15 menit untuk mendapatkan sinar matahari ya, kalau bisa pagi. Jadi jangan melulu stuck di dalam kamar, jangan melulu di dalam rumah. Karena semakin kita cuman di dalam rumah mengurung diri, itu pikiran makin banyak cemasnya, makin panik ya, karena selalu berpikir ya, cobalah keluar gitu, hirup udara segar, terus apa supaya terkena sinar matahari ya teman-teman. Nah, itu sekitaran 15 menit itu udah cukup ya teman-teman. Nah, kemudian kira-kira itu ya teman-teman ya, kalau saya rangkum lagi ya. Yang pertama itu tadi jangan merasa-rasakan penyakit, kemudian jangan googling, jangan mencari-cari artikel atau membaca artikel-artikel yang berbau negatif, kemudian jangan nonton yang menakutkan ya, tontonan yang menakutkan kayak bencana alam, film-film hantu, penjahat, pembunuhan ya, perampokan, kebakaran segala macam ya. Kemudian hindari orang-orang toksik. Kemudian lakukan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian yang keenam, keluar dari rumah, hirup udara segar, supaya kena sinar matahari. Dan yang kembali ke yang di awal tadi, yang paling utama adalah sholat, zikir, dan berdoa ya teman-teman. Nah, kira-kira segitu dulu video kali ini. Jangan lupa dukung channel saya ya teman-teman ya, dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.